Selamat hari Sabtu semua kelompok pencapir. Apa kabar nih? Baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Allah. Senang sekali kalau semua teman-teman nih sehat, baik. Kayak ini yang patut banyak yang disyukuri. Ya, kayaknya di Indonesia juga kalau nggak salah COVID mulai ini ya, mulai membaik ya. Kalau minggu lalu kita bicara membaik, kalau sekarang kita bicara Ada kluster sekolah. Menjaga agar tetap membaik gitu. Iya, Kira-kira bagus, gitulah ya. Jadi bagus, udah bagus. ada warning nih sebenarnya nih kalau gue Ya. berarti. Bagus, mudah-mudahan semakin membaik terus, hati-hati lah kita ya. Kelompok pencapir semua selalu jaga protokol kesehatan, tetap jaga juga keluarga sendiri ya. Yang kalau orang nggak apa-apa juga kan saling menjaga satu sama lain. Oke, jadi kita selalu menjaga kesehatan, terus begitu. Karena ini sangat penting ya, kita udah mulai membuka diri, banyak mulai kantor-kantor juga mulai masuk ya, bertahap ya, banyak teman-teman gue juga yang udah mulai kantornya mulai masuk, so kita sehat kan dan oke kan, ya gitu. Nah, ini kemarin kan kita sempat ada sesi ini ya, waktu 2 minggu lalu atau minggu kemarin ya, mengenai DS. Dua minggu lalu. Lebih Natalis. Lebih? Hah? Yang sesi gedenya sih? Oh, bukan ini yang di kelas Sabtu. Oh ya, oke. 2 minggu lalu kan. Nah, walaupun memang ulang tahun SPB-nya itu 11 ya, 11 September ya. 11 September. 11 September itu hari lahirnya Nah, ini kita juga kan ngobrol-ngobrol beberapa nih. Tadi kita sempat ngobrol dan melakukan research intensif mengenai beberapa hal gitu ya, dan akhirnya kita pengen ngobrol. Di situ kan salah satu programnya adalah untuk engage alumni ya. Jadi kita mungkin bukan hanya mengenai DC, coba secara alumni secara keseluruhan. Kenapa? Karena mungkin Raki juga di sini mungkin alumni dari SMA-nya ya, satu gitu ya, misalnya Iwan dari SMP 2 ya, juga ada cukup terkenal juga persatuannya. alumni kantor. Alumni kantor juga banyak loh. Saya alumni ini juga, SSG, santri siap guna. Apa tuh? Serius loh, Darut Tauhid. Darut Tauhid. Oke. Oh iya, alumni kantor juga banyak loh. Dan itu juga ini kalau di Unilever dulu, sekarang tuh ada beberapa teman-teman orang HR-nya terus bikin grup PWA gitu, namanya Unilovers. Cinta sekali ya. Love itu LAUGH ya, lovers. Bukan? Kebetulan kayaknya bukan ya. Itu. Jadi ada juga itu, terus udah gitu alumni kantor akuntan publik juga kan kita ada ya grupnya gitu. Jadi banyaklah alumni dan mungkin salah satu kesamaannya adalah mereka itu, alumni itu kan kita pernah mungkin merasakan ada di sebuah sebuah keadaan atau sebuah pekerjaan atau sebuah situasi atau sebuah perjalanan penting dalam hidup itu, terus akhirnya jadi alumni. Baru tadi malam gua itu ada acara namanya jadi kayak mingle session gitulah ya. Jadi acara diinisiatif sama ketua program ya, si ketua programnya ini untuk semua anak-anak yang ikut di kelas program tersebut kumpul di satu tempat. Ada satu tempat. Nah, di sini tuh di kampus gua tuh ada namanya kayak nations ya. Jadi nation tuh kayak ada mungkin kalau orang tuh bilang kayak agak fraternity gitu ya. Jadi lu tuh kayak kalau misalnya di Oxford tuh suka ada juga college apa gitu. Jadi ada rumahnya, tempat tinggalnya. Jadi kayak ekskulnya, seru lah gitu. Nah, kebetulan ketua program gua itu adalah alumni dari nation yang namanya Lund Nation. Itu salah satu yang paling gede di sini. Jadi di tempat asramanya itu, di atasnya tuh ada kayak tempat pertemuan. Terus udah gitu tempat pertemuan. Terus udah gitu jadi kita tuh diajakin ke situ. Karena dia
alumni dari si tempat asrama itulah gitu ya. Bayangin ya, jadi di asramanya gitu. Mungkin kalau misalnya Raki dulu Kartipah ya, mungkin ya di ya gitu. Cuman itu kan bukan asrama ya, asrama profesor di kampus ya, gitu. Ya tapi bisa juga alumni Kartipah ini bisa nih, terkenal nih di Bandung. Pavilion U saya. Pavilion U, nah itu terkenal. Nah, jadi tadi malam ada dan dia tuh bikin acara di situ gitu. Oke, kita bikin ya kumpul. Jadi di sana ada makanan. Yang nyediain makanannya anak-anak kuliahnya, anak-anak yang masih kuliahnya. Jadi yang serving kita, yang bikinin makanan untuk kita, terus ada chefnya, terus ada bar kayak gitu-gitunya juga yang nyediain. Itu semuanya yang ngerjain mahasiswa gitu. Jadi mereka udah ada acara, bisa narik bayaran apa segala macam. Cuman kita ini dibayarin kampus lah, ini acara welcoming-nya. Terus si program director gue mungkin umurnya 65 gitu, naik ke atas meja terus bilang, "Oke, selamat datang," katanya gitu. Even sampai anak-anak yang masih barunya gitu, dia kenal deket gitu. Jadi kalau ketemu tuh pelukan sama si ketua program gue umur 65. Ini anak-anak baru tuh mungkin naik 20 tahun kali gitu ya. Oke, thank you so much, apa segala macam gitu. Terus gue pas mau pulang, gue ngobrol dengan salah satu mungkin panitianya lah ya gitu. Terus gue bilang, lu makasih ya gitu udah diberesin gitu. Oh iya nggak apa-apa, ini gue seneng lah kita ngerjain gini. Terus dia cerita bahwa karena si program director gue Stefan namanya. Ini karena Stefan tuh pengen juga bantu kita katanya sebagai sebuah mungkin perkumpulan atau sebuah organisasi ya, sehingga ada acara yang dilakukan di asrama mereka. Karena kalau misalnya ada acara kan berarti ada duit masuk, bisa bergulir, ekonominya jalan gitu ya. Terus udah gitu jadi seru lah gitu. Kenapa? Karena si Stefan merasa banget lah dulu kayaknya dia cukup aktif di situ. Nah, ini salah satu yang menarik menurut gue adalah bagaimana seorang alumni itu bisa sebegitunya gitu ya, involve di dalam kontribusi terhadap apapun itulah, terhadap apa yang dia pernah alami kan. Itu bahkan itu bukan kampus kan, tapi itu kan kayak mungkin ekskul lah ya, kalau misalnya di Indonesia gitu ada ekskulnya, ada asrama. Oh, di ekskul ini gue mau nih itu, terus udah gitu mereka hubungannya masih deket, engage juga gitu. Jadi ini alumni kayaknya menarik banget nih, bisa sesuatu sesuatu keadaan dan hubungan antara apa yang pernah dijalani sama ketika dia udah nggak lagi. Ini bukan alumni hubungan percintaan ya. Karena ada juga alumni hubungan percintaan. Ada perkumpulannya juga atau enggak? Oke, anyway, itu kayak gitulah. Jadi kita kan bahas beberapa nih. Mungkin kita bisa lihat aja kayak sebenarnya alumni itu bisa seberapa sih signifikannya dia dan impact-nya terhadap apa yang mungkin di organisasi tersebut atau sekolah tersebut gitu itu miliki gitu. Mungkin ada yang punya ini ya pandangan nih gitu mungkin. Gue duluan kalau boleh. Gitu dong. Ngasih ini pandangan setelah mencari-cari tadi di mana ya. Iya, susah katanya ya nyari. Apa sih yang dipandang Ki? Terus enggak sih, gue cuman ini aja ya, apa ya? Ya mungkin kita bertiga gitu atau ada beberapa teman-teman yang lain lagi kan yang kalau bicara di kampus kita yang lama dulu kita S1 gitu, mungkin kita cukup beberapa kali lah ya membantu kegiatan gitu, terus kemudian kembali ke kampus lah untuk ngajar atau untuk kegiatan lain. Ada panggilan gitu, ada rasa terpanggil untuk kembali gitu ya ke kampus gitu ya, bertemu dengan teman-teman atau bahkan bertemu dengan teman baru karena nggak semuanya juga kita kenal kan. Betul. Gitu. Dan kalau menurut pandangan gua sebenarnya itu nggak tahu ya. Gua ngeliatnya sini kayak ada faktor balik lagi ke bahwa manusia itu adalah makhluk sosial gitu kan. Dan memang pada saat kita bermasyarakat kita
ketemu sama lingkungan yang cukup luas gitu ya, sehingga mau nggak mau saking banyaknya orang yang ada di luar sana, sehingga kita juga mencari atau melihat kelompok-kelompok atau tribal atas dasar kesamaan, betul. kesamaan kesamaan kesukaan, kesukaan gitu, atau kesamaan yang lainnya. Nah, sebenarnya salah satu kesamaan yang bisa jadi identitas dan ya ada yang bisa disamakannya adalah dengan tadi kita lulus dari suatu tempat gitu, misalkan SMP, SD, SMA, ya kan ya, SD, SMP, SMA, kuliah, S2 gitu, atau bahkan tadi di tempat kerja gitu, kita lulus dari satu tempat kerja gitu, terus kita menjadi alumni di sana gitu. Betul. Jadi somehow ada kita bicara bahwa kita punya identitas itu, betul, gitu, dan kita punya memori itu di sana gitu, dan kita punya hubungan atau teman-teman di sana. Nah, itu menurut gue balik lagi ke fitrahnya manusia ya, bahwa manusia makhluk sosial dan yang memang dia butuh kelompok-kelompok itu. Betul. Nah, jadi balik ke masing-masing individunya sendiri sebenarnya ya gitu, bahwa kelompok itu kan penting gitu. Buat gue yang senang punya teman gitu ya, nggak senang punya musuh, senangnya punya teman. Iya, itu penting. Nah, buat gue pribadi itu penting gitu. Karena gue jadi punya alasan untuk bisa kenal sama lebih banyak orang lain lagi. Contoh ya, misalkan ya, kayak misalkan gini, balik ke kampus gitu. Yang dulu mungkin waktu zaman gue kuliah, gue kenalnya ya sama angkatan gue gitu, 1 tahun, 2 tahun di atas dan di bawah gitu, paling itu gitu. Nah, begitu lo lulus kan berarti kayak di kampus kita gitu, misalkan kampus kita tahun berapa sih? Dia berdiri 69 ya. Kalau nggak salah, 57 ya, tahun 64 tahun, berarti dihitung berapa? 57 ya? Itu kan 64 di SFEB, kalau Unpadnya 57 berangkat berdiri. Enggak, sama aja. FEB itu fakultas kedua yang didirikan pada tanggal dan tahun yang sama. Iya, 57 tambah itu kan 64 kan 2021. Ah ya udah benar, 57 ya berarti. Nggak mau ngitung gitu. Terus intinya sih, ya lo tadinya kalau dulu lo mungkin cuma kenal sama beberapa puluh orang gitu, sekarang lo punya potensi untuk kenal sama lebih banyak orang lagi gitu. Betul. Nah, lo punya identitas yang sama kalau lo pernah kuliah di sana gitu dan segala macam. Dan jujurnya gue sampai detik ini gue memanfaatkan itu sekali untuk punya tambahan teman, untuk nambah teman. Jadi nggak cuman di kampus gue S1, kampus S2 juga gue kalau ada undangan gitu ya, ini alumni, gue usahakan datang. Gue akan usahakan datang. Ada webinar alumni gitu ya, BINUS, gue usahakan datang. Gitu ya. Dan itu kadang-kadang jujur aja dari situ aja ya, dari ikut webinar ya, bahkan bukan acara fisik, gue aja nambah teman. Karena mereka pernah lihat mungkin apa gitu ya. Iya, ada yang nge-add di LinkedIn gitu, ada yang sampai ngejapri gue gitu untuk ngajakin kenalan gitu segala macam. Jadi gue nambah teman gitu dari yang gitu. Dan menurut gue itu penting gitu. Betul. Untuk bisa punya makin banyak relasi lagi ya kalau buat kitanya ya. Iya, berarti itu untuk kita sebagai alumninya ya Ki ya. Itu kita sebagai alumninya menurut gue sih penting gitu, karena kita jadinya bisa lebih kenal sama banyak orang gitu ya. Betul. Berarti sebenarnya untuk memfasilitasi koneksi itu juga alumni perlu ya. Jadi maksudnya kan kita nggak tahu kan. Maksud gue sebenarnya siapapun kita, jadi misalnya kumpul bareng nih, yang difasilitasi oleh sekolah kita yang dulu atau misalnya tempat kerja kita yang dulu, itu kan bisa membantu kita. Oh ternyata lu adalah pernah juga cuman beda angkatan gitu, atau lu pernah kerja di situ waktu dulu, gue belum, cuman gue masuk tahun segini. Itu kan bisa connect. Dan kalau itu difasilitasi oleh si organisasi atau si sekolah atau apapun itu akan membantu kita ya berarti. Iya. Dan gue orang yang tadi gue bilang, gue orang yang memang bukan menggunakan ya, memanfaatkan gue bekas di mana itu menjadi alat gue untuk bisa berteman sama orang lain. Contoh kantor gue yang lama, gitu ya.
gue udah nggak di sana 5 tahun lebih, gitu ya. Tapi gue Iya. bisa kenalan sama orang yang di sana sekarang, dan gue bisa berteman sama dia. Gue nggak pernah sekantor sama dia, dia sekarang lagi di situ, gue bisa kenalan sama dia, terus gue jadi bisa berteman sama dia sekarang. Iya. Gara-gara itu. Bisa sejauh itu ya ininya. Bisa sejauh itu. Menarik, gitu ya. Menarik. Jadi ada certain connectedness-nya ini yang penting ya. Jadi kan akhirnya, lu pernah juga di sini, ya udah jadinya ini gitu. Itu menarik tuh. Itu yang kesamaan itu yang bisa difasilitasi ya. Itu karena kan mungkin orang, karena gini, kalau misalnya lu kan mungkin juga ada ketika orang yang cukup proaktif ya, ini orang ini ternyata sama dulunya di sini, ya udah kita kenalan aja gitu ya, connect gitu kan, ada juga yang mungkin nggak senyaman itu untuk langsung kenal gitu kan ya, tapi itu ya tentunya bisa ya at least nambah temen, itu kan sesuatu yang oke lah gitu. Ya gue bukan cuman dan tadi gue juga jadi melihat bahwa sebenarnya si organisasinya juga bisa membantu tuh untuk membuat hal tersebut terjadi gitu kan. Ya itu untuk ini benefit alumni. Iwan mungkin ada pandangan Iwan nggak? Pandangan jangkauan. Hati-hati. Situasi. Toleransi. Kalau gue ngerasa bahwa sebetulnya level of engagement ataupun kedekatan kita dengan alumni itu bakal dipengaruhi dengan experience kita di masa lalu itu seperti apa sih? Ini nih menarik. Gimana nih? Nah, apapun itu ya maksud gue, mau itu sekolah, organisasi, keluarga bahkan, betul. Itu bakalan sangat berkaitan dengan emosional kita dan apa yang kita rasakan selama kita menjalani proses hidup kita di sana. Betul. Atau semisalkan sekolah gitu ya, sekolah tentunya itu adalah institusi yang membentuk diri kita, yang mendefinisikan diri kita, dan yang membuat identitas kita sampai saat ini menjadi apa. Semakin kita merasa dulu tuh engage ataupun ngerasa sangat berkesan dengan masa di suatu institusi tersebut, maka kita bakalan sangat memorable dan bakalan sangat merasa berkesan lah gitu. Misalkan sekolah, gue kadang suka rasa bahwa makin susah sekolahnya, makin sulit dan makin menyenangkan mungkin pertemanannya, mungkin nggak cuma masalah aja ya. Iya. Itu tentu kita bakalan ngerasa bahwa ada emosi yang sangat positif di situ, karena kita bisa dapat ilmu, dapat teman gitu, kayak dapat network segala macam gitu ya. Dan hal itu yang menjadikan diri kita orang yang sampai saat ini jadi orang lah sekarang. Itu ya ada kontribusi dan pengalamannya yang penting ya. Betul. Dari situ biasanya kita bakalan mikir balik bahwa oh iya, dengan segala hal yang telah diberikan di masa lalu gitu ya, dan sekarang saya udah jadi seseorang gitu ya, biasanya kita bakal ngerasa bahwa ada sense of belonging dan ngerasa pengen giving back ataupun kembali lagi ke si institusi tersebut gitu. Satu hal yang gue rasakan dari pengalaman itu adalah sekarang kita kan udah jadi person of seseorang yang bisa melakukan sesuatu lah ya. Iya, kita udah punya kapasiti yang lebih, kita punya network, kita bisa kontribusi gitu ya. Betul. Kita mungkin udah mempunyai posisi di dalam masyarakat ya. Dalam masyarakat, di company segala macam gitu ya. Satu pembelajaran yang bisa ditarik adalah masing-masing dari kita itu harus bisa memberikan experience terbaik untuk orang-orang yang kita manage atau kita kelola lah kayak gitu. Kalau misalkan kita misalkan jadi suatu leader ataupun jadi orang yang memanage orang-orang gitu, yang kita pengenin adalah bagaimana orang tersebut bisa merasakan hal yang terbaik yang mereka alami pada waktu mereka bekerja dengan kita ataupun berinteraksi dengan kita, sehingga pada akhirnya mereka merasa bahwa ini adalah suatu pengalaman yang sangat berkesan, dan akhirnya mereka bakal menjadi kayak agent dari apa yang mereka alami kemarin gitu. Dengan demikian, maksudnya agent itu gimana, Wan? Jadi maksudnya agent itu self-promoting agent. Jadi maksudnya gini, walaupun orang itu misalkan udah keluar baik itu dari kampus ataupun dari tempat kerjaannya kita gitu ya, tapi karena dia ngerasakan bahwa dia mengalami hal yang sangat
memorable gitu ya. Ya memorable gitu ya. Dia pasti bakal kayak kerja di mana kemarin gimana rasanya sama Bapak Edwin gitu. Oh iya, Bapak Edwin baik sekali gitu ya. Alhamdulillah. Menyenangkan, lucu, alhamdulillah gitu ya. Kerjaannya oke gitu segala macam. Oke. Jadi yang gue rasakan bahwa sekarang kita mungkin bukan saatnya lagi buat meminta, tapi kan sudah saatnya giving back. Giving back dalam hal berarti kita lihat apa yang bisa kita berikan ke institusi dulu yang kemarin kita pernah jalanin. Terus mungkin yang kedepannya adalah gimana kita bisa giving back untuk menjadi orang yang terbaik yang bisa memberikan best experience untuk orang-orang yang kita kenal dan kita manage ataupun kita kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Oke, menarik juga ya. Jadi Iwan meng-highlight mengenai experience-nya ya, itu penting ya. Jadi kalau misalnya experience-nya memorable, baik gitu ya. Jadi baik itu bukan berarti selalu menyenangkan ya. Kayak misalnya sekolah juga susah, tapi akhirnya kan kayak ospek gitu kan dimarah-marahin, capek apa, tapi kan akhirnya sesudah itu tuh memorinya tuh it's sesuatu yang selalu bisa kita ingat gitu. Benar. Ini menarik. Lebih tinggi biasanya. Gue tuh sering banget ya, apalagi kalau ketemu dengan misalnya contoh dari kampus gitu ya, alumni yang zaman dulu tuh, yang mereka obrolin ketika ketemu, dulu waktu ospek tuh si ini gini loh gitu sih, gitu ya. Jadi wah ini juga ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang menarik aja sih kalau menurut gue. Jadi memorable experience itu penting banget nih untuk ini. Nah, berarti satu kan kata Iwan tadi memorable experience perlu kita ciptakan juga nih ketika mereka ada di sini, ya. Terus udah gitu. Nah, sekarang yang pertama kita pengen lihat dari sisi organisasinya atau si institusinya, baik sekolah maupun kerja ya. Apa sih sebenarnya yang mereka bisa lakukan untuk bukan mengcapitalize ya, tapi istilahnya mengoptimalisasi bahwa lu tuh punya alumni gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh mereka sehingga optimal nih gitu untuk kesehariannya, kayak misalnya kan Iwan tadi bilang ini saatnya kita give back sama misalnya si tempatnya gitu. Nah, sebenarnya apa nih yang bisa dilakukan oleh sekolah atau institusi tadi untuk agar kita bisa lebih mereka tuh bisa mendapatkan manfaat juga dengan dari alumni-alumninya gitu. Ya. Mungkin yang paling basic adalah direcognize aja sih, dikenal aja sih. Maksudnya tuh gimana direcognize? Kayak gini nih, misalnya nih, kita balik ke sekolah kita zaman dulu, terus kemudian masih ada satu dosen yang masih ingat sama kita. Ini apa kabar sekarang udah jadi apa? Gitu ya, kalau SMA misalnya SMP. Iya. Pada saat kita ngerasa dikenal, kita pun kayak ngerasa bahwa iya ya, semua orang itu ingat sama saya, bahwa terus kenapa saya nggak bisa memberikan hal baik kembali kepada orang-orang yang telah baik kepada saya kemarin gitu. Jadi direcognize, berusaha kita dikonekkan lagi sama mungkin dari institusi tersebut bisa nge-connectin lagi sama alumni-alumni tersebut, karena baik lagi bahwa pada saat mereka udah jadi orang yang mungkin sukses, udah berhasil gitu ya, itu betul tinggal diketuk aja sebetulnya. Ketuk pintu ya. Iya, ketuk pintu. Tapi mungkin persyaratan kayak gini, itu bisa bakalan dengan mudah dilakukan. Baik lagi apabila experience-nya di masa lalu itu bakalan baik. Experience di masa lalunya itu baik. Cuma kalau mereka ngerasa bahwa di zaman dulu itu kayak gimana soal kemarin dulu di sana, ya gitu aja lah gitu. Gue pun sukses karena usaha gue sendiri, bukan gara-gara misalkan si institusi tersebut gitu. Menarik juga ya. Iya betul juga. Jadi atau kayak misalkan atau bahkan di level keluarga lah gitu ya. Keluarga itu ada macam-macam, ada yang dekat, ada yang jauh, segala macam gitu ya. Ada yang tipikal keluarganya dekat gitu ya. Kalau orang yang ngerasa dekat dengan keluarga, pasti mereka bakalan dengan sendirinya balik ke keluarganya. Misalkan yang nggak terlalu baik hubungannya, biasanya mereka nggak akan terlalu dekat dengan keluarga. Menurut gue sih sebetulnya itu sama aja sih, mau itu keluarga, institusi, kerjaan gitu ya. Baik lagi ke masalah experience apa ya secara emosional yang dialamin pada waktu masa itu, sehingga akhirnya mereka ngerasa bahwa gue udah mengalami hal yang baik zaman dulu ya. Dan pada saat kita misalkan ditanya ataupun dikoneksikan lagi sama si institusi itu, ya pasti kita bakal sangat mudah buat
kembali, dan itu dia giving back dengan apa yang giving back sekarang. Okay. Jadi kalau Iwan recognize itu penting ya, misalnya yang bisa dilakukan sekarang oleh mereka. Terus gitu tentunya ya memastikan pengalaman terhadap orang-orang yang pengalaman di dalam ketika melakukan ketika mereka bekerja atau belajar di situ atau melakukan sebuah kegiatan itu oke, sehingga ketika mau give back beneran give back ya. Jadi karena sebelumnya mungkin udah ada yang di give sebelumnya, right? Maksudnya dikasih gitu. Oke, jadi recognize itu sangat penting. Kaki ada pandangan juga Kaki? Apa yang bisa dilakukan sekarang nih, terutama ketika sudah pada jadi alumni, apa yang bisa dilakukan oleh institusi itu untuk bisa engage si ininya, alumni-alumninya? Sebenarnya balik lagi ke kenapa sih perlu engage ya? Mungkin itu dulu ya. Apa yang mau dicari gitu dari engage dengan alumni. Nah, cuman gue ngelihat ada sekolah ya yang menurut gue bagus juga gitu. Mikirnya adalah bahwa ya lo sekali masuk ke sini gitu ya, lo menjadi bagian dari kita. Gitu. Dan dan si tempat ini, si kampus ini harus bisa memberikan manfaat terus-menerus ke lo. Oh, menarik juga ya. Jadi nggak putus ya ceritanya ya. Tapi tetap terus ya. Oh, menarik nih. Itu yang menurut gue bagus juga ya. Maksudnya visionnya itu bagus. Bahwa lo nggak selesai lo bayar kuliah, habis itu udah gitu. Nggak gitu. Tapi lo tetap bisa dapat manfaat dari si institusi ini. Itu menurut gue itu bagus ya mikirnya gitu. Karena di luar ini karena kita bicaranya institusi pendidikan ya, kita bicaranya institusi pendidikan. Karena kan di luar dari, nggak tahu ya, gue membayangkan kalau gue punya sekolah gitu, kalau gue punya sekolah, tentunya keberhasilan gue itu bukan dari dia dapat nilai apa kan, tapi apakah someday dia bisa menjadi bermanfaat seperti yang dicita-citakan lah gitu, atau yang diharapkan. Pasti kan objektifnya itu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di jenjang sekolah, mau dari SD sampai kuliah, yang nggak ada yang pendek tuh bisa nyampe ke titik itu. Berhasil nggak berhasil itu kan panjang jalannya. Lo selesai kuliah aja lo mungkin butuh 10-15 tahun untuk bisa tahu nih orang nyampe ke titik itu atau enggak gitu. Nah, sehingga memang itu perjalanan yang panjang ya. Gue bicara kebutuhan gue ya, engage. Kalau gue punya sekolah, kebutuhan gue kenapa engage? Karena gue mau tahu apa yang kemarin gue ajarin itu hasilnya seperti apa. Karena butuh kan. Oh, oke. Kalau misalnya lu udah ini lu misalnya sharing atau gitu gitu. Jadi gue butuh tahu sebenarnya. Gue tuh apakah sudah menerapkan atau mengajarkan sesuatu yang baik atau enggak. Gue membayangkan itu ya idealnya. Gue punya sebuah institusi pendidikan. Mau SD, SMP, SMA atau ataupun perkuliahan. Pasti gue butuh tahu dong. Gitu. Ada feedback juga, menarik, betul. Sehingga untuk bisa tahu itu, gue harus tahu sebenarnya setelah selesai dari tempat gue lo kemana, iya kan, gitu, biar gue bisa tahu. Dan tadi ya kalau Iwan bicara recognition, sebenarnya itu salah satu bentuk recognition menurut gue gitu. Kan yang paling gampang adalah ditanya, lo apa kabar, lo ada di mana sekarang gitu, kerjaan lo apa, itu kan recognition ya, bukan masalah lo dilulukan gitu atau apa, enggak gitu, lo cuma mau disenggol apa kabar lo gitu, lo di mana sekarang, sehat-sehat kan gitu. Nah itu kan perlu ya menurut gue, walaupun gue nggak ngerasa ada mungkin belum ada satu institusi pendidikan yang melakukan itu semua, walaupun gue ngelihat SD-nya anak-anak gue lumayan berpikir ke arah sana. Jadi dia tracking lulusan yang mereka tuh sampai cukup intens. Menarik karena menurut gue itu indikator penting buat dia, dan memang
ya kalau lu jadi orang tua kan lu juga nanya lulusan lu gimana gitu kan, bukan cuma masalah masuknya gimana, tapi lulusannya gimana. Benar. Gitu kan. Jadi penting, lulusan kita gini gitu ya, masuk SMP ini gitu ya. Karena itu juga ada yang gitu dan ditanya dan si sekolah bisa menjawab dengan clear. Walaupun dia nggak detail ya, cuman dia bilang lulusan gitu ya, lagi kuliah juga ada yang gini. Kebetulan lulusan paling pertamanya dia sampai di bangku kuliah. Gitu. Jadi dia ngegambarin ekosistemnya dengan begitu. Which is menurut gue, dan itu bukan sesuatu yang dipresentasikan ya. Maksud gue kalau sesuatu yang dipresentasikan lu jualan namanya kan. Kalau ini karena ada yang bertanya dan dia menjelaskan. Itu menunjukkan kalau si sekolah tahu gitu. Dia keep track gitu ya, walaupun mungkin nggak akurat banget, tapi dia keep track. Dia recognize lah kayak yang Iwan sebutin tadi gitu, ditanya gitu, lo apa kabar gitu, sekarang lo ada di mana. Kayaknya itu penting ya menurut gue. Kalau bicara tadi engagement butuh gitu. Nah sekarang kalau bicara give back, apa sih yang lo harapin gitu ya? Apa sih give back yang lo harapin kalau gue membayangkan aja lah, gue nggak mau bicara kampus mana, tapi gue membayangkan gue punya institusi pendidikan gitu. Yang gue butuhin sih sebenarnya cuma satu ya, kalau menurut gue. Masalah share your experience gitu. Itu paling kritikal ya. Iya, dan experience ini nggak harus success story ya. Experience itu menurut gue nggak harus success story. Ini bicara masalah siapa yang mau share experience. Itu yang menurut gue agak susah untuk diterapin. Gitu. Mungkin kita sekarang kebatas sama. Ya kita sekarang ya, kalau gue lihat ya organisasi-organisasi di kita ini di Indonesia, kita pasti akan nge-track siapa yang jadi apa. Karena kelihatan tuh di media. Ini jadi ini gitu. Dia lulusan gue gitu, apalah segala. Sehingga lo dikasih panggung balik ke sini. Ya menurut gue memang nggak gampang, makanya tadi gue bilang nggak gampang. Nggak hanya harus yang seperti itu aja gitu, tapi yang lain-lain juga sebenarnya punya panggung ini juga sebenarnya baik kalau kita ambil ragam yang lebih banyak misalkan gitu, tidak hanya bicara success story misalkan gitu. Not so success story is okay, it's still a story gitu menurut gua. Gitu ya, kalau gue jadi mahasiswa mungkin atau gue jadi siswa mungkin itu juga cukup menarik buat gue denger gitu, apa sih pengalaman lo gitu setelah lo dari sini atau during lo di sini gitu dan segala. Kalau gue sih ngelihatnya gitu ya gitu. Nah kemudian kan kalau bicara nanti ada yang bisa bantuin kita misalkan ngasih value add di area mana gitu, di area mana dari institusi kita gitu, itu another thing lah ya, itu kan bicara bagaimana lo bisa memetakan si ini gitu. Tapi yang paling penting sih sebenarnya tadi gue setuju sama Iwan, recognition itu yang menurut gue perlu untuk lebih bangun ya. Oke, kadang-kadang ya, maksud gue kalau lo tahu si institusi ini gede banget gitu ya, orangnya banyak, kadang-kadang lo happy juga dapat email loh. Dapat email nanya apa kabar, sekarang kampus kita begini gitu. Ada update itu tuh menurut gue itu engage. Iya, menarik. Sesimpel itu menurut gue. Ya kan kita juga sadar ya, lu berharap ditelepon sama rektor lo gitu kan. Ya enggak lah gitu. Cuman tahu bahwa lo di-recognize gitu ya, kayak Iwan di say hi gitu. Itu juga udah bagus kok. Oke. Menurut gue sih itu yang agak penting. Nanti kalau masalah ada yang mau kontribusi lebih, nyumbang uang bikin gedung misalkan, itu mah belakangan lah ya. Itu it's another thing menurut gue. Tapi kalau gue yang punya, gue balik berbicara kalau gue yang punya institusi, bukan itu yang gue cari gitu. Oke. Gimana Wan? Di masa depan mungkin ada gedung riset Syahrir. Menarik. Punya bapak gue dong, Wan.
Ngomong-ngomong soal not so success story, gue jadi inget di kantor ada satu anak kerja itu dimarahin mulu, selalu berbuat kesalahan lah kayak gitu ya, salah inilah itu gitu ya. Terus akhirnya dia resign gitu. Terus pas resign dia dikasih thank you notes gitu. Terus biasanya kan thank you notes suka dibacain ya. Terus gue ditulisin kayak gini, misalkan, hey Bing, terima kasih ya, lu udah menjadi contoh untuk tidak melakukan hal yang harusnya tidak kita lakukan. Najis. Jahat banget. Benar kan? Kita harus belajar dari kesalahan. Iya betul. Kesalahan orang lain juga kita belajar ya. Kita belajar gitu. Ya maksudnya bukan nanti kita ngundang orang buat diketawa itu maksudnya. Tapi benar bahwa segala macam experience yang orang udah alamin selepas dari lulus gitu, itu kan pasti bakal macam-macam. Benar. Ada yang sukses jadi apa, ada yang berhasil jadi apa, ada yang kerjanya mungkin nggak sama sesuai dengan apa yang dia pelajarin sebelumnya. Tapi sebetulnya itu kan adalah realita hidup yang bisa di-share bahwa kita itu nanti bisa jadi apa aja loh, dan maksudnya sesuatu yang bisa membuka mata maksudnya siswa atau mahasiswa kayak opsi di luar itu sangat banyak gitu. Ada yang sukses atau enggak, yaitu kita kan bukan nyari suksesnya, kita nyari prosesnya untuk menuju kesuksesannya tersebut kan. Gitu. Iya. Betul ya. Jadi prosesnya ada di situ juga, kita learningnya dari si proses tersebut ya. Itu juga yang bisa dapat. Tadi juga recognition juga penting ya. Jadi banyak nih sebenarnya yang bisa jadi insight nih dari diskusi kita di malam hari ini ya. Karena baik dari sisi beberapa sisi nih, baik dari sisi alumninya gitunya, apa yang mungkin bisa kita lakukan juga nih, terus udah gitu institusinya ketika tadi Iwan banyak cerita mengenai orang tuh ketika masih ada di dalam institusi tersebut, sampai Raki juga cerita tadi gimana kalau misalnya udah selesai gitu, gue pengennya kayak gini gitu, mungkin orang bisa share experience. Iwan bilang ketika acknowledgement itu sangat penting gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini kan banyak yang alumni satu ya, jadi bisa ada view juga nih, mungkin negara membutuhkanmu atau sekolahnya dulu mungkin, atau tempat kerjanya ada area-area di mana kita bisa share juga balik ke sana. Terus udah gitu mungkin teman-teman juga ada di dalam institusi tertentu mungkin ya, di mana kita juga nih kayaknya ini sesuatu yang bisa kita lakukan biar kita jadi semakin asik dan bisa mengoptimalisasi lah apa yang udah kita punya gitu ya. Kayak Rakit tadi cerita mengenai sekolah anaknya gitu kan, itu kalau kayak gitu kan ini banget ya, game changer lah gitu ya. Gue tahu alumni gue ngerjain gini gitu. Bahkan kadang-kadang kan sekolah suka ada alumninya datang, gue di sini sekarang apa segala macam gitu kan. Itu kan itu that's valuable gitu. Itu bisa membuat orang akhirnya gue mau ke sini, atau enggak, gue enggak ke sini gitu kan. Itu yang critical. Mudah-mudahan kelompok capir semua bisa mendapatkan barokah dan hikmah dari diskusi kita ya pada saat ini. Dan kita harapkan kalau sekali lagi teman-teman dan kelompok capir silakan kalau misalnya ada komen, silakan komen ya. Kemarin saya baru ngeliat nih beberapa banyak nih komen ternyata makin banyak ya. Di sesi-sesi kita yang awal juga ada yang mungkin baru nonton dan kasih komen. Please jangan selalu komen aja, nggak apa-apa. Kita akan coba secara reguler juga balas, dan kita mungkin itu bisa jadi bahan untuk diskusi kita ke episode berikutnya. Oke? Siap kalau gitu. Sampai ketemu teman-teman kelompok capir semua. Bye. Sampai ketemu. Sampai minggu depan.